ketika satu jiwa santri hampir kehilangan arah. Sunan Kalijaga dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia ajarkan pada siapapun. Bukan raga yang disandera, melainkan jiwa, dan hanya satu keputusan sunyi yang bisa menyelamatkannya. Semua tampak baik-baik saja, sampai Sunan Kalijaga merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan kisah perlawanan yang riuh, melainkan ujian iman paling senyap yang pernah terjadi. Ketika bimbingan tak lagi cukup, Sunan Kalijaga harus memilih untuk melepaskan satu santri, satu ujian batin, dan satu keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak diserang, tidak diteror, namun pagi itu, cahaya matahari jatuh lembut di halaman pesantren kecil di pinggiran Kadilangu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram embun. Suasana begitu tenteram, seolah dunia sedang menarik napas panjang sebelum melanjutkan hari. Di serambi kayu yang menghadap halaman, Sunan Kalijaga duduk bersila. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, seakan memandang lebih jauh dari apa yang terlihat oleh mata manusia. Jubah sederhana yang dikenakannya bergerak perlahan mengikuti angin. Di hadapannya, beberapa santri duduk rapi, menyimak dengan penuh perhatian. Salah satu dari mereka adalah Raka, santri muda yang dikenal tekun dan berhati jernih. Usianya belum genap 20 tahun, tetapi tutur katanya lembut dan sikapnya rendah hati. Ia sering menjadi yang pertama datang ke surau dan terakhir meninggalkannya. Bagi Sunan Kalijaga, Raka adalah cerminan harapan generasi yang tumbuh dengan iman tanpa merasa paling benar. Ilmu itu bukan untuk ditunjukkan, ucap Sunan Kalijaga dengan suara tenang, melainkan untuk menenangkan hati dan menuntun langkah. Para santri mengangguk. Kata-kata itu sederhana, namun mengendap lama di dada mereka. Hari-hari di pesantren berjalan seperti biasa. Santri belajar, beribadah, membantu warga sekitar, dan tertawa dalam kesederhanaan. Masyarakat datang silih berganti meminta nasihat, memohon doa, atau sekadar mencari ketenangan. Tidak ada kegelisahan yang tampak, tidak ada pertanda bahaya yang terasa. Namun, di balik ketenangan itu, Sunan Kalijaga sesekali terdiam lebih lama dari biasanya. Saat senja tiba dan langit berubah jingga, pandangannya sering tertuju ke arah pepohonan tua di batas desa. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak perlahan, menunggu waktu yang tepat. Malam pun turun, lampu-lampu minyak dinyalakan. Para santri bersiap beristirahat setelah doa bersama. Raka melangkah menuju biliknya dengan hati ringan, tidak menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan malam itu adalah ketenangan terakhir sebelum ujian besar datang. Di kejauhan, angin berembus sedikit lebih dingin, dan Sunan Kalijaga dalam keheningan malam memejamkan mata merasakan satu getaran halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertanda itu masih samar, namun sesuatu telah mulai bergerak. Sesuatu itulah yang membuat Sunan Kalijaga terjaga lebih lama malam itu. Dalam sunyi yang hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin, ia duduk bersila menghadap lampu minyak yang cahayanya bergetar pelan. Wajahnya tetap tenang, namun batinnya waspada, seperti permukaan air yang terlihat diam, padahal arus di bawahnya sedang berubah arah. Getaran itu tidak datang sebagai ketakutan, melainkan sebagai peringatan halus. Bukan ancaman yang berteriak,
melainkan bisikan yang menyelinap perlahan. Sunan Kalijaga memahami isyarat semacam itu sesuatu sedang mendekat, bukan dari arah langkah kaki, melainkan dari ruang yang tak terjangkau pandangan. Keesokan paginya, pesantren kembali hidup. Suara santri melantunkan pelajaran mengalun lembut, seakan tak tersentuh oleh apapun. Raka berjalan menyusuri halaman sambil membawa kitab. Wajahnya cerah dan penuh semangat. Ia menyapa warga yang datang, membantu menyiapkan air minum, lalu kembali ke surau tanpa beban di hati. Sunan Kalijaga memperhatikan Raka dari kejauhan. Ada rasa hangat melihat ketulusan itu, namun juga muncul kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang melihat awan tipis di langit cerah belum gelap, tapi cukup untuk menimbulkan tanya. "Raka," panggilnya lembut. Santri muda itu mendekat dan menunduk hormat. "Ada yang bisa saya lakukan, Guru?" Sunan Kalijaga tersenyum tipis. "Teruslah, jaga ketenangan hatimu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan rasa gentar mengambil alih pikiranmu." Raka mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Ia merasa hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya, damai, teratur, dan penuh harapan. Namun menjelang sore, langit berubah lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu berkumpul tanpa hujan. Angin berputar singkat di halaman, membuat dedaunan berdesir serempak. Beberapa santri berhenti melantunkan bacaan mereka, saling menatap dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sunan Kalijaga berdiri, tatapannya menembus perubahan langit itu, seolah menyaksikan sesuatu yang sedang menguji batas kesabaran. Ia tahu, ketenangan yang selama ini menyelimuti pesantren sedang diuji bukan dengan kegaduhan, melainkan dengan kesenyapan yang menekan. Malam itu, doa dipanjatkan lebih lama dari biasanya. Lampu minyak menyala lebih redup. Raka duduk bersila, mencoba menenangkan pikirannya, tanpa menyadari bahwa getaran halus yang dirasakan gurunya kini mulai menyentuh jiwanya juga. Dan di balik kesenyapan itu, sesuatu yang sejak tadi bergerak perlahan, kini semakin mendekat, belum terlihat, tetapi mulai terasa. Raka merasakannya pertama kali saat ia terbangun sebelum fajar. Dadanya terasa penuh, bukan oleh sesak, melainkan oleh kegelisahan yang tak memiliki nama. Ia duduk di pembaringan, menatap dinding bambu biliknya yang tampak sama seperti biasanya. Namun entah mengapa terasa asing. Di luar, pesantren masih sunyi. Lampu-lampu minyak belum sepenuhnya padam. Raka melangkah keluar, berharap udara pagi dapat menenangkan pikirannya. Namun setiap tarikan napas justru membuat pikirannya semakin ramai. Seperti ada bayangan pikiran yang bukan miliknya sendiri. Saat ia mulai melantunkan doa, suaranya sempat terhenti. Kata-kata yang biasa mengalir lancar, kini terasa berat, seolah tertahan di antara niat dan lidah. Raka memejamkan mata, mencoba fokus, namun di balik kelopak matanya, justru muncul bisikan-bisikan halus, bukan suara, melainkan dorongan yang mengusik keyakinan. Di tempat lain, Sunan Kalijaga membuka matanya perlahan. Ia merasakan perubahan itu dengan jelas. Getaran yang semula samar, kini memiliki arah. Dan arah itu mengarah ke salah satu santri yang paling ia jaga dalam doa. Ia bangkit dan melangkah ke halaman. Langit masih gelap, tetapi ada cahaya pucat di ufuk timur. Dari kejauhan, ia melihat Raka berdiri sendiri. Bahunya sedikit tegang, napasnya tak serapi biasanya. "Tenangkan hatimu," ucap Sunan Kalijaga pelan. Tanpa mendekat, Raka terkejut, lalu menunduk. Entah mengapa, "Guru, pagi ini terasa berbeda." Sunan Kalijaga menatapnya lama. Dalam pandangan itu tersimpan kekhawatiran dan keteguhan yang menyatu. Ia tahu, ini bukan sekadar kegelisahan biasa. Ada sesuatu yang sedang mencoba menyentuh jiwa Raka, bukan untuk menakutinya, melainkan untuk melemahkan keteguhannya sedikit demi sedikit. Hari berjalan seperti biasa, namun Raka tak lagi sepenuhnya hadir dalam kegiatannya. Senyumnya masih ada, langkahnya masih rapi, tetapi batinnya seperti ditarik ke arah yang tak ia pahami. Beberapa kali ia terdiam, menatap kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Sore hari,
pesantren kedatangan seorang warga yang wajahnya pucat. Ia berbicara pelan tentang mimpi-mimpi ganjil dan perasaan kehilangan arah. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan seksama, lalu memejamkan mata sejenak. Pola itu semakin jelas baginya, bukan hanya satu jiwa yang terusik. Saat malam kembali turun, Raka duduk sendirian di sudut surau. Ia merasa lelah tanpa sebab, seolah sebagian ketenangannya sedang dijauhkan perlahan. Di saat itulah, tanpa ia sadari, sesuatu mencoba mengikat perhatiannya, bukan dengan paksaan, melainkan dengan bujukan yang nyaris tak terasa. Dan Sunan Kalijaga, dari balik gelap malam, menyadari satu hal yang membuat hatinya berat. Ujian itu kini telah menyentuh jiwa santrinya. Kesadaran itu membuat langkah Sunan Kalijaga terasa lebih berat malam itu. Ia berjalan perlahan menyusuri pesantren yang mulai sunyi, mendengarkan napas malam yang tak biasa. Bukan kesunyian yang menenangkan, melainkan kesenyapan yang menekan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sela-selanya. Raka terbaring di biliknya, matanya terpejam, namun pikirannya terjaga. Ia merasa seakan berada di dua tempat sekaligus, di ranjang bambu yang familiar dan di ruang batin yang asing. Setiap kali ia mencoba mengingat wajah gurunya, bayangan itu memudar, tergantikan oleh rasa ragu yang lembut, namun terus menguat. Di dalam batinnya, muncul bisikan yang menyamar sebagai pikiran sendiri. Bisikan itu tidak memerintah, tidak mengancam. Ia hanya bertanya, berulang-ulang, tentang makna keteguhan dan tujuan pengabdian. Pertanyaan-pertanyaan itu tampak wajar, namun tersusun rapi untuk melemahkan keyakinan. Di serambi, Sunan Kalijaga duduk bersila. Ia memusatkan hati, merasakan benong-benong halus yang menghubungkan jiwa-jiwa di sekitarnya. Benang itu biasanya jernih, mengalirkan ketenangan. Malam ini, salah satunya tampak kusut, seakan ada tangan tak terlihat yang mengikatnya perlahan. Belum waktunya, bisiknya pada diri sendiri, menahan keinginan untuk bertindak tergesa. Keesokan paginya, Raka bangun dengan wajah pucat. Ia menjalani kegiatan seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih lambat. Beberapa santri lain mulai menyadari perubahan itu. Tatapan Raka sering kosong, doanya terhenti sejenak, seolah ia harus mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Sunan Kalijaga memanggilnya saat matahari mulai condong ke barat. Mereka duduk berhadapan, tanpa kata-kata panjang. Keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada nasihat manapun. Ada hal yang sedang mencoba mengikat hatimu, ujar Sunan Kalijaga. Akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Ikatan itu tidak terlihat, tapi terasa. Raka menunduk. Saya tidak merasa terikat, guru. Hanya seperti sedang dijauhkan. Kalimat itu membuat Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Ia tahu, bahaya terbesar bukan ketika seseorang merasa terancam, melainkan ketika ia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang disentuh. Malam kembali turun. Lampu minyak menyala redup. Raka duduk sendirian, berusaha mengingat semua yang pernah ia pelajari. Namun di balik usahanya, kesadaran itu membuat Sunan Kalijaga tidak lagi menunda. Ia memahami bahwa yang tersandera bukan raga, melainkan arah batin, dan jika dibiarkan, ikatan halus itu akan semakin menguat. Pagi itu, ia memanggil para santri untuk berkumpul. Suaranya tetap lembut, namun ada keteguhan baru yang terasa, seperti tanah yang siap menahan hujan deras. Raka duduk di barisan depan, wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kebingungan yang belum menemukan kata. Sunan Kalijaga menatapnya sejenak, lalu memandang seluruh santri. Dalam perjalanan iman, ucapnya, ada saat ketika ketenangan diuji, bukan dengan kegaduhan, melainkan dengan keraguan yang rapi. Kata-kata itu menggema pelan. Beberapa santri saling berpandangan,
merasakan bobot makna yang tak biasa. Sunan Kalijaga kemudian menetapkan tujuannya bukan dengan perintah keras, melainkan dengan niat yang disampaikan tenang, mengembalikan kejernihan jiwa yang sedang terikat, tanpa menimbulkan kegelisahan baru di pesantren. Ia tahu, jalan ini tidak singkat dan tidak mudah. Yang dihadapi bukan sesuatu yang bisa disingkirkan dengan tergesa, melainkan dilunakkan dengan kesabaran. Hari-hari berikutnya diisi dengan ikhtiar yang lebih sunyi. Doa diperpanjang, perenungan diperdalam, dan nasihat disampaikan lebih sering dalam bentuk cerita dan perumpamaan. Namun rintangan datang dari arah yang tak terduga. Keraguan Raka justru semakin halus, seolah berpindah tempat setiap kali disentuh. Raka berusaha keras. Ia mengikuti semua kegiatan, mendengarkan nasihat, dan mengulang doa-doa yang dulu menenangkannya. Namun setiap kali ia merasa hampir kembali utuh, ada rasa asing yang menyelinap, membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Bukan penolakan, melainkan kebingungan yang melelahkan. Sunan Kalijaga menyadari, usaha yang ia tempuh belum cukup. Ada batas yang tidak bisa dilampaui hanya dengan bimbingan dari luar. Ikatan itu telah bersembunyi di ruang paling pribadi, ruang yang hanya bisa disentuh oleh keberanian batin. Saat senja turun, Sunan Kalijaga berdiri di tepi halaman, menatap langit yang berwarna tembaga. Ia tahu, tujuan telah ditetapkan, tetapi rintangan baru saja dimulai. Jalan yang harus ia tempuh akan menuntut lebih dari sekadar ketenangan. Ia akan menuntut keputusan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Dan di kejauhan, Raka memandang senja yang sama, merasakan tarikan lembut yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu langkahnya selanjutnya. Gunakan gambar karakter orang Indonesia. Tarikan itu tidak pernah memaksanya pergi, namun selalu mengajaknya berhenti. Setiap kali Raka hendak melangkah lebih yakin, perasaan ragu muncul dengan wajah baru tenang, masuk akal, dan sulit dibedakan dari kehati-hatian. Ia mulai sering menyendiri, bukan karena ingin menjauh, melainkan karena tak ingin kegelisahannya terlihat oleh yang lain. Sunan Kalijaga menyadari perubahan itu sebagai rintangan yang paling berat. Ia tahu, tidak semua perjuangan tampak dari luar. Ada pertempuran sunyi yang hanya terjadi di dalam diri seseorang, dan di sanalah ikatan itu paling kuat bersembunyi. Ia mendekati Raka tanpa membawa nasihat panjang. Mereka berjalan berdampingan menyusuri batas desa, di mana pepohonan tua berdiri diam seperti saksi waktu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan lama. Hingga akhirnya, Sunan Kalijaga berkata pelan, "Kadang yang menghalangi jalan bukanlah kegelapan, melainkan keraguan yang menyamar sebagai ketenangan." Raka terdiam. Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu yang selama ini ia pendam. "Saya ingin kembali seperti dulu, Guru," ujarnya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar,
Tapi setiap kali merasa dekat, saya justru merasa menjauh. Sunan Kalijaga berhenti melangkah. Ia menatap Raka dengan pandangan yang penuh pengertian. Tidak semua jarak berarti kehilangan. Ada jarak yang diciptakan agar seseorang belajar berdiri dengan kesadarannya sendiri. Malam itu, ikhtiar dilanjutkan dengan cara yang lebih sunyi. Sunan Kalijaga memilih untuk tidak terlalu sering mengarahkan. Memberi ruang bagi Raka untuk menemukan pijakannya sendiri. Namun keputusan itu justru memperlihatkan rintangan lain. Kesabaran Sunan Kalijaga sendiri diuji, karena setiap penantian membawa kekhawatiran baru. Raka mencoba berdamai dengan pikirannya. Ia duduk lama dalam keheningan, mencoba memisahkan mana suara hatinya dan mana yang bukan. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti kemenangan, namun selalu diikuti kelelahan yang dalam. Seakan ada beban tak terlihat yang enggan dilepaskan. Hari-hari berlalu, dan ikatan itu tidak melemah. Sebaliknya, ia menjadi semakin rapi, semakin sulit dikenali. Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa rintangan ini bukan sekadar ujian bagi Raka, tetapi juga bagi dirinya ujian tentang kapan harus membimbing dan kapan harus merelakan. Di bawah langit malam yang tenang, Sunan Kalijaga menyadari satu hal yang membuat hatinya berat. Jika rintangan ini terus dibiarkan, waktu akan menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Gunakan gambar karakter orang Indonesia. Kesadaran itu menghantui Sunan Kalijaga sepanjang malam. Ia memahami bahwa setiap hari yang berlalu memberi ruang bagi ikatan itu untuk semakin menguat. Bukan dengan cara mencolok, melainkan dengan kebiasaan dengan rasa lelah, dengan kebingungan yang dibiarkan tumbuh tanpa jawaban. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Raka terlihat semakin tenang di permukaan. Namun ketenangan itu terasa berbeda. Ia tidak lagi gelisah, tidak lagi bertanya. Justru disitulah Sunan Kalijaga merasakan kegagalan pertama dari semua ikhtiarnya. Ketika seseorang berhenti mencari, seringkali itu bukan karena telah menemukan, melainkan karena telah menyerah diam-diam. Sunan Kalijaga mencoba mendekat dengan cara terakhir yang ia harapkan tak perlu dilakukan, mengajak Raka berbicara tentang masa depannya, tentang cita-cita, tentang jalan pengabdian, tentang makna memilih. Namun setiap pertanyaan dijawab Raka dengan senyum tipis dan jawaban yang terasa kosong, seolah ia hanya mengulang kata-kata tanpa benar-benar hadir di dalamnya. "Guru," ujar Raka suatu sore, "bagaimana jika ketenangan yang kita cari ternyata bukan di sini?" Kalimat itu jatuh pelan,
namun menghantam kesadaran Sunan Kalijaga. Bukan karena salah, tetapi karena arah yang tersirat di baliknya. Ia melihat jelas ikatan itu kini tidak lagi mengganggu, melainkan menuntun. Dan selama itu terjadi, semua nasihat, semua doa, semua kesabaran yang ia berikan, seakan tak lagi menyentuh tempat yang sama. Malam itu, Sunan Kalijaga duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Ia menimbang semua yang telah ia lakukan, dan semua yang belum ia berani lakukan. Setiap jalan yang aman, tampak telah tertutup. Setiap ikhtiar yang lembut, kini terasa terlambat. Ia tahu, masih ada satu pilihan tersisa. Pilihan yang paling sulit bukan karena risikonya, melainkan karena maknanya. Pilihan yang menuntutnya untuk melepas kendali. Bahkan jika itu berarti menghadapi akibat yang tak bisa ia perbaiki dengan cepat. Di sisi lain pesantren, Raka menatap langit malam dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada rasa ringan, seolah beban telah diambil, namun juga kehampaan yang tak ia pahami. Ia tidak tahu bahwa ketenangan semu itu adalah hasil dari semua usaha yang gagal disentuh. Dan Sunan Kalijaga, dalam keheningan yang panjang, akhirnya menyadari kebenaran yang paling berat. Untuk menyelamatkan satu jiwa, ia mungkin harus rela kehilangan perannya sebagai penuntun. Gunakan gambar karakter orang Indonesia, pemahaman itu tidak datang sebagai keputusan yang bulat, melainkan sebagai luka yang perlahan diterima. Sunan Kalijaga duduk dalam keheningan yang lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Ia tidak lagi mencari jalan baru, karena semua jalan yang ia kenal telah ia tempuh. Yang tersisa hanyalah satu pilihan-pilihan yang mengharuskannya mundur selangkah dari peran yang selama ini ia emban. Pagi itu, pesantren terasa berbeda, bukan karena perubahan yang terlihat, melainkan karena sesuatu yang hilang. Sunan Kalijaga tidak memberikan pengajaran seperti biasa. Ia tidak memanggil Raka, tidak pula memberi nasihat kepada santri-santri lain. Ia memilih diam, membiarkan hari berjalan tanpa sentuhan arah darinya. Keheningan itu segera terasa. Para santri saling bertukar pandang, merasakan kekosongan yang tak pernah ada sebelumnya.
Raka pun merasakannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan belakangan ini tidak sepenuhnya utuh. Ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi dengan keyakinan apapun. Ia mencari Sunan Kalijaga di Serambi, di surau, di halaman, namun tidak menemukannya. Sang guru memilih menyendiri di tempat yang jarang ia kunjungi, jauh dari pandangan, seolah menarik diri dari ikatan batin yang selama ini menghubungkan mereka. Disitulah kegagalan itu mencapai puncaknya. Semua ikhtiar yang lembut, semua kesabaran, semua bimbingan, tidak ada yang mampu memutus ikatan halus itu. Sunan Kalijaga menyadari, jika ia terus bertahan sebagai penuntun, maka jiwa Raka akan terus bersandar padanya, bukan pada kesadarannya sendiri. Sementara itu, Raka duduk sendirian di bawah pohon tua di batas pesantren, tanpa kehadiran gurunya. Bisikan yang selama ini samar kini terdengar lebih jelas dalam bentuk pikiran-pikiran yang mengajak memilih jalan. Mudah jalan, tanpa pertanyaan, tanpa perjuangan batin. Ia menutup mata, mencoba mengingat semua ajaran yang pernah ia terima. Namun untuk pertama kalinya, ia harus melakukannya tanpa sandaran, tanpa suara yang menuntun, tanpa tangan yang menunjukkan arah. Dan Sunan Kalijaga, dalam kesunyian pilihannya, menunggu dengan hati yang berat. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan segalanya. Jika Raka gagal menemukan pijakannya sendiri, maka semua pengorbanan itu akan terasa sia-sia. Namun jika Raka berhasil, maka kehilangan peran itu akan menjadi makna paling dalam dari pengabdian. Malam pun turun, membawa ketegangan yang belum pernah setajam ini. Karena kini, segalanya bergantung pada satu jiwa yang harus memilih tanpa tuntunan. Dan itu datang dalam kesunyian yang menekan. Raka duduk lama di bawah pohon tua, mendengarkan napasnya sendiri. Tanpa kehadiran gurunya, pikirannya berkelindan, namun justru disitulah ia merasakan ruang yang selama ini tertutup. Tidak ada lagi jawaban siap pakai. Tidak ada penopang selain kesadaran yang ia miliki. Ia mengingat kembali hari-hari awalnya di pesantren. Alasan ia datang, kegembiraan kecil saat memahami makna doa, dan ketenangan yang tumbuh dari ketulusan. Kenangan itu tidak memerintah, tidak memaksa. Ia hanya hadir, menunggu untuk diakui. Di kejauhan, Sunan Kalijaga menjaga jarak. Ia tidak mengamati dengan mata,
melainkan dengan keikhlasan. Setiap dorongan untuk campur tangan ia redam. Karena ia tahu sekali saja ia hadir, maka pilihan itu tidak lagi murni. Malam merambat pelan. Raka berdiri, menatap langit yang bersih dari awan. Ia menyadari sesuatu yang sederhana, namun kuat. Ketenangan sejati tidak datang dari dihindarkannya keraguan, melainkan dari keberanian untuk menapakinya. Dengan langkah mantap, ia kembali ke surau bukan untuk mencari jawaban baru, melainkan untuk merawat niat yang lama. Di sana, ia duduk bersila, melantunkan doa dengan suara pelan, namun utuh. Tidak ada upaya membuktikan apapun, hanya kehadiran penuh pada setiap kata. Perlahan, tarikan halus yang selama ini membelokkan perhatiannya, melemah. Bukan karena dilawan, melainkan karena tidak lagi diberi tempat. Sunan Kalijaga merasakan perubahan itu, seperti hembusan hangat di dada. Ia tidak tersenyum, tidak pula bersyukur dengan cara yang terlihat. Ia hanya menunduk, menerima bahwa langkah tanpa pegangan itulah yang akhirnya membuka jalan. Menjelang fajar, Raka keluar dari surau dengan wajah yang berbeda. Bukan cerah yang riuh, melainkan jernih, yang tenang. Ia belum sepenuhnya bebas, namun ia telah menemukan pijakan pertama dan pijakan itu berasal dari dirinya sendiri. Dan di antara langit yang mulai memucat, harapan kembali menemukan bentuknya. Harapan itu belum menjadi kemenangan, namun cukup untuk menahan runtuhnya segalanya.
Raka melangkah ke hari baru dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak merasa terbebas sepenuhnya. Tetapi, ia tidak lagi terseret. Setiap langkahnya kini disertai pilihan yang disadari. Bukan sekadar kebiasaan yang diikuti. Di pesantren, Sunan Kalijaga akhirnya kembali terlihat. Kehadirannya tidak disertai kata-kata besar atau pengumuman apapun. Ia hanya duduk di serambi. Seperti biasa, namun ketenangan yang memancar darinya kini terasa lebih dalam ketenangan. Seseorang yang telah menyerahkan hasil pada Yang Maha Mengetahui. Raka mendekat tanpa dipanggil. Ia menunduk hormat, lalu duduk tak jauh dari gurunya. Tidak ada percakapan panjang. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung, melainkan penuh pengertian. Sunan Kalijaga mengetahui ikatan yang selama ini menahan jiwa santrinya mulai melemah bukan karena diputus, melainkan karena kehilangan pengaruh. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terakhir. Tarikan halus itu masih sesekali hadir, namun tidak lagi menentukan arah. Raka belajar membiarkannya lewat, seperti angin yang menyentuh tanpa harus diikuti. Setiap kali ia kembali pada niatnya, kekuatan tarikan itu berkurang, seolah kehilangan tempat untuk berpijak. Sunan Kalijaga menyaksikan perubahan itu dengan rasa syukur yang sunyi. Ia tidak merasa berjasa. Justru ia menyadari, keberhasilan ini lahir dari keberanian Raka sendiri, keberanian untuk memilih tanpa bergantung, dan keteguhan untuk bertahan tanpa sandaran. Suatu sore, Raka membantu seorang warga yang datang dengan wajah letih. Ia mendengarkan dengan penuh empati, memberikan ketenangan sederhana yang dulu ia terima. Pada saat itulah Sunan Kalijaga melihat tanda yang paling jelas. Jiwa yang sempat tersandera, kini kembali mampu menenangkan jiwa lain. Menjelang malam, Raka menatap langit dengan rasa ringan yang nyata. Tidak ada lagi kehampaan yang menekan. Yang tersisa hanyalah kesadaran akan perjalanan yang telah ia lalui dan rasa terima kasih yang tidak perlu diucapkan. Di keheningan itu, Sunan Kalijaga memahami satu hal penting. Pilihan terakhir yang paling sulit telah dijalani, dan dari sanalah kebahagiaan yang tenang menemukan jalannya. Kebahagiaan itu
tidak hadir sebagai sorak, melainkan sebagai keteraturan yang kembali menemukan ritmenya. Pesantren berjalan seperti sedia kala. Namun, ada kedewasaan baru yang tumbuh di sela-sela kegiatan harian. Para santri belajar dengan lebih hening, beribadah dengan lebih hadir, dan mendengarkan dengan lebih saksama, seolah peristiwa yang tak sepenuhnya mereka pahami telah meninggalkan jejak yang memperdalam kesadaran. Raka kini melangkah dengan ketenangan yang tidak dipamerkan. Ia tidak menjadi pusat perhatian, tidak pula merasa lebih dari yang lain. Justru dalam kesederhanaannya, ia menjadi penopang kecil bagi sekitarnya. Ketika seorang santri muda merasa ragu, Raka tidak segera memberi jawaban. Ia menemani, mendengarkan, dan membiarkan proses berjalan seperti yang pernah ia alami. Sunan Kalijaga mengamati dari kejauhan. Ia tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Kepercayaannya tumbuh bukan karena yakin pada hasil, melainkan karena yakin pada proses yang telah dilalui. Ia menyadari ada masa ketika seorang penuntun harus menguatkan, dan ada masa ketika ia harus menghilang agar yang dituntun belajar berdiri. Suatu senja, Sunan Kalijaga dan Raka berjalan bersama menyusuri halaman. Langit berwarna lembut, angin berembus pelan. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu yang berat. Yang ada hanya langkah yang seirama dan keheningan yang nyaman. Tidak semua ujian datang untuk ditaklukkan, ucap Sunan Kalijaga pelan. Sebagian hadir untuk dipahami. Raka mengangguk, menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Ia tahu perjalanan belum berakhir, namun ia juga tahu ia kini memiliki bekal yang tidak mudah goyah kesadaran untuk memilih dengan jujur dan bertahan dengan sabar. Malam turun dengan tenang. Pesantren kembali diselimuti cahaya lampu minyak. Tidak ada lagi tarikan yang mengusik, tidak pula bayangan yang membingungkan. Yang tertinggal hanyalah jejak-jejak pelajaran yang tak terlihat, namun membentuk arah banyak langkah. Dan Sunan Kalijaga, dalam doa yang singkat namun penuh, menutup hari itu dengan keyakinan sederhana. Apa yang pernah mengguncang, kini telah menguatkan. Penguatan itu terasa bukan hanya pada Raka, tetapi pada seluruh pesantren. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang tidak lagi rapuh. Para santri menjalani laku mereka dengan kesadaran bahwa iman
bukan sekadar hafalan, melainkan perjalanan yang menuntut kejujuran pada diri sendiri. Raka kini memahami bahwa ujian terbesar tidak selalu datang sebagai ketakutan, melainkan sebagai pilihan-pilihan halus yang menentukan arah jiwa. Ia tidak merasa menang, karena yang ia temukan bukan kemenangan atas sesuatu, melainkan pertemuan dengan dirinya sendiri. Disitulah ia belajar bahwa ketenangan sejati lahir dari keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap langkah. Sunan Kalijaga melihat perubahan itu dengan rasa syukur yang dalam. Ia tahu, tugasnya sebagai penuntun bukanlah memastikan murid-muridnya selalu dekat dengannya, melainkan memastikan mereka mampu melangkah meski tanpa bayangannya. Dalam kesunyian, ia merelakan perannya berkurang, agar cahaya itu menyebar lebih luas. Suatu pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Sunan Kalijaga berdiri di serambi, memandang halaman yang perlahan ramai. Ia tidak memberi pesan panjang. Ia hanya menatap para santri dengan senyum yang menyimpan banyak doa. Senyum yang menandai bahwa waktunya bukan untuk mengikat, melainkan untuk melepaskan dengan penuh percaya. Raka membalas tatapan itu dengan hormat yang utuh. Tidak ada kata perpisahan, karena yang tertanam tidak membutuhkan perpisahan. Pelajaran itu akan terus hidup, menyertai setiap langkah, dimanapun mereka berada. Langit pagi tampak bersih, angin berembus ringan. Pesantren kembali menjadi tempat bernaung bukan dari dunia, melainkan dari kegelisahan yang lahir dari ketidaktahuan. Dan di tengah ketenangan itu, satu kebenaran sederhana tertinggal sebagai cahaya. Ketika seseorang berani memilih dengan kesadaran, tak ada ikatan yang mampu menyandera jiwanya.